Saudara, malam ini kita mau belajar satu ayat yang sangat sering rasanya kita dengarkan, ya. Ayat yang terlalu sering didengung-dengungkan, ya, terutama kalau kita itu disuruh cari jiwa, ya. Kadang-kadang jemaat itu, saudara, bukan sebagai domba, tetapi sebagai downline sebuah MLM untuk mencari pengikut yang baru. Ya, dan itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saya juga tidak tahu, ya, sampai di mana Tuhan suruh saya bicara. Saya pun juga tidak tahu pengertian yang dalam daripada ayat ini. Tapi saya hanya nurut, disuruh ngomong ini ya ngomong, walaupun belum ada gambaran yang jelas tentang apa yang harus diomongkan. Karena seperti firman Tuhan katakan, siapakah yang tahu pikiran Tuhan? Jadi tidak ada manusia yang tahu pikiran Tuhan, walaupun Tuhan menuliskan, ya, mengirimkan firman-Nya, kemudian itu ditulis, dicatat, tetap pikirannya Dia mengatakan firman itu, ya, itu seringkali kita tidak bisa mengerti. Dan kemudian ketika kita coba mengerti dengan kemampuan kita, maka lahirlah dogma dan doktrin yang selalu bertentangan satu sama lain. Kenapa bisa dari ayat yang sama, dari kitab yang sama, itu bisa bertentangan sekali pengajarannya? Ya, kembali karena manusia mencoba mengerti dengan otaknya, manusia coba mengerti dengan kecerdasannya. Padahal, saudara, sebuah pengertian, sebuah kesimpulan, itu senang tidak senang banyak sekali dipengaruhi oleh latar belakang seseorang, budaya di mana dia tinggal, ya, maupun tingkat pendidikannya. Ya, lain budaya, lain menerjemahkannya. Itu yang kalau kita perhatikan, ya, kalau orang seluruh dunia kan kalau bilang iya mengangguk. Ya, kalau saudara pergi India bilang iya selalu begini. Ya, geleng-geleng kan berarti tidak. Ya, saya ingat, saudara, ketika India mulai membuka negaranya bagi warga negaranya untuk pergi ke luar negeri. Kalau di zaman sekitar tahun 80 sekian, itu India itu maksimal orang India dikasih ke luar negeri itu beberapa kali saja. Kalau tidak salah zaman itu hanya 3 kali 1 tahun. Dan itu pun hanya untuk kepentingan bisnis. Jadi nggak bisa seperti orang Indonesia mau pergi kapan-kapan, mau jalan-jalan kapan-kapan. Ya, karena waktu itu saya masih kerja di pariwisata, ya, jadi saya tahu persis. Kemudian India mulai melonggarkan, ya, kebijaksanaannya untuk membatasi orang India keluar negeri. Ya, kalau bangsa kita nggak ada batas, saudara. Kamu punya uang mau ke Singapura mau kemana nggak dibatasi. Ya, kalau mereka dibatasi. Korea juga, saudara, itu dibatasi sampai dengan kematiannya Jenderal Pak Chung Hee waktu itu. Ya, Jenderal Pak Chung Hee meninggal, kemudian diganti, barulah orang Korea bebas keluar negeri. Zaman itu juga sangat dibatasi. Ya, tetapi karena dibatasi mereka itu kemudian ada keuntungannya, mereka menjadi negara yang sangat maju. Jadi pembatasan-pembatasan itu juga bukan hanya membuat mereka hidup susah dengan pembatasan, tetapi tujuannya adalah memajukan negara mereka lebih dulu. Sudah maju, silahkan keluyuran keluar negeri. Belum maju, jangan keluyuran terus, nggak maju-maju. Ya, baik, tapi kita tidak bahas itu. Kita mau lihat sekarang Yohanes pasal 4 ayat ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, Yohanes 4 ayat 35. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau saudara dan saya perhatikan ayat ini, ya, ayat ini rasanya tidak asing, ya. Bahwa ladang sudah menguning siap dituai itu selalu bicara tentang penginjilan. Selalu bicara tentang memenangkan jiwa-jiwa. Selalu bicara tentang nanti banyak orang bertobat terima Tuhan. Selalu dikonotasikan, diartikan, ya, direlevansikan, dihubungkan dengan memenangkan jiwa-jiwa. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, ternyata ayat ini tidak hanya bicara tentang memenangkan jiwa-jiwa. Ya, ada beberapa hal, ya, tadi waktu saya berdoa di situ tiba-tiba saya diingatkan karena ada banyak hal yang sebenarnya kalau hanya tentang jiwa-jiwa itu ada ayat di bawahnya yang bisa katakan menentangnya. Ya, ada ayat di bawahnya yang bisa dipakai untuk menentang penafsiran atau pengertian hanya tentang jiwa-jiwa. Nah, kita akan lihat dulu sekarang di sini, ya. Yang pertama dikatakan, bukankah engkau
4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya akan baca sampai di bawahnya supaya kita bisa lebih menangkap. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Kalau kita perhatikan saudara, ya, di sini dikatakan mengumpulkan buah. Alkitab tidak pernah memakai kata gandum, jelai itu pakai kata buah. Tetapi selalu pakai kata bulir. Ya, bulir gandum, bulir jelai. Tapi di sini dikatakan buah. Berarti yang ladang yang menguning ini bukanlah ladang gandum. Saudara, tiba-tiba saya tadi waktu doa diingatkan kata buah. Berarti oh iya, Tuhan ini kata buah. Alkitab tidak pernah memakai buah gandum. Ya, buah jelai tidak pernah, selalu bulir jelai, bulir gandum. Seluruh terjemahannya seperti itu. Tapi di sini bicara tentang buah, ayat 36, mengumpulkan buah, bukan mengumpulkan bulir. Saudara, tetapi buah. Berarti kalau hanya diartikan sebagai ladang yang menguning sebagai apa? Gandum ataupun sebagai jelai, ya, barley itu berarti tidak tepat. Ya, karena tidak cocok dengan ayat di bawahnya. Nah, tapi saya nggak akan bahas terlalu dalam, justru nanti jadi ruwet kita, ya. Tapi yang kita perhatikan sekarang, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kalau ayat 34, ya, di atasnya kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau terjemahan lain, saudara, mengatakan dengan luar biasa, begini bunyinya, ya. Makanan yang membuat aku itu bisa terus maju, makanan yang membuat aku bisa terus mengerjakan mau Tuhan. Jadi, saudara dan saya, ya, bahkan bisa dibuat terus maju di dalam Tuhan, terus rohaninya bertumbuh, ketekunannya bertumbuh, ya, bukan karena dijawab doanya, tetapi karena melakukan kehendak Tuhan. Berarti orang yang hanya berdoa minta dijawab, sekalipun dia dijawab, suatu hari dia akan undur. Suatu hari dia akan tinggalkan Tuhan. Ya, makanya kalau saudara dan saya perhatikan, ya, di mana-mana orang kalau punya masalah, rajin ibadah, terjawab masalahnya, tidak perlu ibadah. Kenapa? Karena jelas dikatakan di sini, dan terjemahan lainnya dikatakan, makanan yang membuat aku itu bisa terus jalan, terus maju, ya, itu adalah kalau aku mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan ketika aku diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, diangkat Tuhan, jalan dipermudah, hidup diperenak, dan lain-lain. Jadi ini konsep yang berbeda dengan selama ini kita mengerti. Oh Tuhan, kalau Engkau jawab saya akan lebih maju. Kalau Engkau tolong saya, kalau masalah ini diselesaikan, saya akan lebih sungguh-sungguh. Kalau beban ini diangkat Tuhan, saya akan lebih rajin ibadah, dan lain-lain. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ayat ini mengatakan dengan jelas, saudara, ya. Dikatakan begini, Jesus said, the food that keeps me going is that I do the will of the one who sent me. Jadi, makanan yang membuat aku itu bisa terus jalan, terus maju, terus, itu adalah aku mengerjakan yang Tuhan suruh. Nah, beda dengan kita, saudara, beda dengan orang Kristen. Makanya kalau tidak heran, saudara, ya, kalau saya pun di mana-mana pelayanan, orang punya masalah pasti rajin datang, ya. Orang sudah dijawab, diberi solusi, minta ampun, pasti nggak muncul. Itu sudah biasa. Kenapa? Kembali karena ayat ini mengatakan, saudara, itu apa? Supaya kita bisa terus maju, terus tekun, terus menuruti kehendak Tuhan, terus berjalan seperti yang Tuhan mau, adalah kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan ketika Tuhan melakukan kehendak kita. Ingat itu, karena pola orang Kristen itu apa? Susah cari Tuhan, ya kan? Tambah susah, lebih menjerit sama Tuhan, diberi kelegaan, libur terhadap Tuhan. Ya, makanya di mana-mana saya sudah katakan tidak ada konseling apapun. Kenapa? Karena polanya selalu sama. Datang hanya membawa kesusahan, datang membawa problem. Selesai Tuhan beri kelegaan, tidak muncul lagi. Di tempat ini juga sama. Ya, jadi seperti apa, saudara? Ya, sekarang kita mulai mengerti. Berarti kalau kita ini sekarang letih lesu, kalau kita ini sekarang
malas. Kalau kita ini sekarang rasanya doa ya bagaimana? Itu kembali ke sini karena kita tidak mengerjakan kehendak Tuhan, tapi kita ingin Tuhan mengerjakan keinginan kita. Entah menjawab, menolong dan lain-lain. Saudara, ya, saya pun bulan kemarin saya katakan sama istri saya, rasanya saya menyerah. Saudara, ya, saya katakan rasanya nyerah. Rasanya saya ini tidak ada gunanya di pelayanan. Saya katakan saya merasa sampai hari ini saya tidak ada gunanya di pelayanan. Bukan tidak ada gunanya melayani, saudara, ya, bukan. Tapi saya merasa saya tidak ada gunanya dalam pelayanan. Saya mengajar, ya yang mau nurut berapa orang. Ya, saya nyampaikan pesan Tuhan, yang mau melakukan berapa orang. Saya katakan saya tidak ada gunanya di pelayanan. Ya, kalau di pariwisata saya berguna. Saya bisa didik untuk bisa pegang hotel berbintang. Semua aspek sebuah operasional hotel saya bisa ajar ke dia. Terus apa-apa poin-poin yang harus dijaga di dalam operasional sebuah hotel, ya di bidang cost control, ya di bidang operasi, ya saya bisa ajar semua. Saya bisa ngajar orang untuk membuka sebuah biro perjalanan yang besar. Saya bisa ajar mereka dari mulai merancang produk wisatanya, menghitung biaya, menghitung ongkosnya semua per paket wisata, menawarkannya dan segala macam saya bisa, termasuk mengoperasikan semuanya. Ya. Tapi ketika saya melayani Tuhan sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, saya melihat Tuhan, ini diberitahu yang tidak berubah, ini diajar yang nggak dengar, ini jadi apa gunanya saya ini Tuhan melayani? Ya. Saya bukan ngeluh Tuhan, engkau tidak kasih berkat. Enggak, saya dikasih berkat melimpah sama Tuhan. Tapi kok tidak ada gunanya. Ya, banyak orang datang cuma membawa masalahnya. Selesai masalahnya ya sudah, enggak muncul lagi. Itu biasa manusia, saudara. Ya, makanya saya bilang saya enggak ada gunanya Tuhan. Kemudian istri saya cuma jawab dengan satu kalimat. The remnant. Dia jawab saya, the remnant. Remnant artinya sisa-sisa. Maksudnya, saudara, adalah ketika Tuhan mengajar di Kapernaum, orang-orang itu minggat, sisa 12. Dari yang sisa 12 pun, satu si Yudas itu parah hidupnya, pengkhianat. Sisa 11. Jadi sisa dari 5.000 orang itu, sisa cuma 11. Sisa. Terus ketika di zaman Elia dia bilang, Tuhan, aku kok lihat semua umatmu sudah nyembah berhala. Tuhan bilang masih ada sisa. Betul? Berapa? 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. The remnant. Yaitu sisa Kristen. Bedanya sisa Kristen dengan Kristen sisa adalah, ya, kalau Kristen sisa itu artinya gini, ya. Orang-orang yang sudah apekiran gitu loh, barang-barang yang sudah reject, barang-barang yang tidak apa? Ya seperti kita bikin kue, katakan pabrik kue, terus ini tidak bisa dijual, ini kok cuil, ini bantet. Nah ini sisa apa? Kue sisa, tidak bisa dijual. Nah ini ada Kristen sisa, saudara, ya, yang tidak nurut, yang nganu, ini Kristen sisa-sisa. Terus ada sisa Kristen. Kenapa? Dari yang diuji, dari yang dibentuk, dari yang diproses oleh Tuhan. Nah inilah yang tersisa, itu namanya sisa Kristen. Artinya mereka ini yang sisa dari segala macam ujian, mereka yang masih bisa lanjut terus. Ini sisa Kristen, bukan Kristen sisa. Saudara. Ya sudah saya katakan, oke. Ya, the remnant. Sisa-sisa. Baik, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita mau perhatikan di sini. Ya. Apakah selama ini kita itu bisa terus maju? Saudara, ya, apakah selama ini kita bisa terus, dalam tadi dikatakan, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu, ya, jelas sekali dikatakan bahwa makanan yang membuat aku itu bisa terus going, terus berjalan, terus mengerjakan, ya, terus membuat sesuatu itu terjadi, terus menyelesaikan sesuatu. Itu artinya kalau diterjemahkan going itu, yaitu melakukan kehendak. Berarti
Ya, akan banyak sekali orang yang hanya berhenti sampai Tuhan melakukan kehendaknya. Terus dia bilang, terima kasih Tuhan, sekarang masa kelegaan, berarti masa libur cari Tuhan. Kenapa? Daripada saya cari Tuhan syaratnya banyak. Saya dimarahi, ditegur, diajar, disuruh rubah ini, rubah itu, disuruh doa rajin-rajin, ruwet. Kenapa? Orang tidak ada manusia yang secara sadar suka berdoa. Semua memulainya dengan beban yang berat. Semua memulainya dengan tekanan yang sangat menyakitkan. Dan waktu mereka berdoa pun dalam tekanan yang menyakitkan itu, mereka berdoa hanya untuk menjerit-jerit untuk ditolong. Tidak pernah ada doa yang, Tuhan, apa yang saya harus rubah dalam kondisi seperti ini? Yang lebih banyak adalah, Tuhan rubahlah keadaan saya, jawablah saya, tolonglah saya, berikanlah saya, dan lain-lain. Makanya tidak heran kalau saudara dan saya melihat seperti itu. Ya, di kota lain pun saudara kan, itu pernah juga kita sampai hampir 200 PD kita. Kenapa? Karena habis ibadah mereka nunggu saya sampai tengah malam. Jam 12 pun belum selesai ibadah. Masih panjang antrian berbaris, panjang seperti 17 Agustus menunggu didoakan satu-satu. Dan mereka rela datang. Ketika ada pesan Tuhan, ada petunjuk Tuhan, ada janji Tuhan. Ya, dan saya melihat terus-menerus mereka hanya datang untuk menunggu doa pribadi, bukan untuk mendengar firman. Kemudian saya katakan, mulai minggu depan, bulan depan tidak ada konseling. Saudara bisa bayangkan dari hampir 200, sisa hanya beberapa puluh orang. Kenapa? Kembali di sini, saudara. Ya, mereka tidak menjadikan melakukan kehendak Tuhan itu menjadi makanan, tapi mereka ingin makanannya adalah Tuhan melakukan kehendak mereka. Apa yang menjadi keinginan, menjadi harapan, menjadi ini, Tuhan yang lakukan. Itu makanannya. Keliru, saudara. Ya, baik. Terus kita akan lanjutkan sedikit, saudara. Ya, dia akan kembali ke terjemahan bahasa Indonesianya. Katakan, ya. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan di sini, Yesus ngomongnya ini di mana? Di sumur Yakub. Betul. Sumur Yakub itu ada di luar kota Sikar, bukan di dalam kota Sikar, bukan di, maaf kata, tepi kota Sikar, tapi di luar kota Sikar. Berarti sekelilingnya itu tidak ada apa-apa. Tolong diperhatikan. Ya, berarti sekelilingnya tidak ada apa-apa toh. Yang dekat-dekat dengan itu tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa Tuhan bilang pandanglah sekelilingmu? Kalau dia bilang itu di dalam kota Sikar, ya pandang sekeliling, ada bangunan, ada rumah, ada orang, dan lain-lain di situ. Tapi dia katakan, pandang sekelilingmu. Dan kita tahu, saudara, ya, kalau dari percakapan itu Yesus bisa ngobrol lama dengan ini orang, perempuan, berarti kota jarak sumur itu dengan kota Sikar agak lumayan jauh. Buktinya ngomongnya bisa lama. Murid-murid pergi beli, terus mereka balik, guru makan. Gurunya bilang ada makanan yang kau tidak ngerti. Ya kan? Terus apa saudara? Kalau saudara dan saya perhatikan, kenapa saya katakan ini sumur agak jauh? Karena kan nanti perempuan ini ngomong lagi di bawahnya. Engkau mengatakan di Yerusalem lah tempat kami menyembah. Lah, kan itu di atasnya ayat-ayat itu tidak ada tentang itu. Berarti Yesus ngomong banyak tentang Yerusalem, tentang apa-apa juga. Berarti ini pembicaraan yang cukup lama. Terus Tuhan bilang pandang sekelilingmu. Lah Tuhan suruh pandang apa di sekitar sumur itu? Lihat, coba lagi lihat. Ya. Sedangkan kan perempuan ini, kenapa dia pergi ambil air siang hari supaya tidak ada manusia di sumur itu kan? Karena orang mengambil air biasanya petang kan? Dari zaman kitab Kejadian. Ya dok, waktu Musa ketemu dengan jodohnya Sipora itu kan juga mereka ngambil air waktu senja, betul? Waktu petang, bukan siang hari. Ya dong? Lah sekarang disuruh pandang sekelilingnya satu pun manusia tidak ada di situ. Kenapa? Karena itu bukanlah masa orang pergi ngambil air. Berarti sepi luar biasa. Terus Tuhan suruh pandang segala yang sepi, yang tidak ada apa-apanya. Apanya sih yang Tuhan suruh pandang itu loh? Orang nggak ada apa-apanya. Saudara tolong perhatikan ya. Kita mau lihat kebenaran di sini. Terus yang aneh Tuhan bilang, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Loh, sekelilingnya tidak ada apa-apa, suruh tuai apa Tuhan ini sih?
Coba renungkan. Kenapa? Karena lihat di bawahnya saudara, ayat 30 balik. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Loh. Kalau Tuhan bicara tentang di sekeliling Sikar, di dekat sumur itu ada ladang. Ayat 36 tidak cocok. Secara terlalu renungkan. Ya, karena dikatakan mengumpulkan buah, bukan mengumpulkan kembali. Berarti apa, saudara? Ya. Tuhan mau membuat kita tidak melihat sekeliling kita. Dalam arti, saya punya keadaan belum berubah. Saya punya pergumulan belum berubah. Saya punya kerinduan belum datang. Itu sekeliling kita yang kita bisa lihat. Ini kan dia tidak lihat apa-apa, saudara. Tapi Tuhan bilang, pandang sekelilingmu. Loh. Berarti apa, saudara? Tuhan mau saudara dan saya ini kembali dulu. Sesudah saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, sekalipun kita tidak melihatnya, sekalipun kita belum dengan mata kita menyaksikan sesuatu hasil dari yang kita kerjakan, tetapi Tuhan katakan, dia sudah menyediakannya. Mungkin sulit buat kita, karena kita selalu biasa dengan melihat dulu baru percaya, mengalami dulu baru amin, menerima dulu baru sukacita. Ini adalah beres dulu masalahnya baru lega. Itu sudah sangat manusiawi, saudara. Tetapi di sini dikatakan pandang sekelilingmu. Ya. Dan kalau saudara lihat kan perumpamaan ini tidak bicara tentang ladang yang menguning. Ini kan Yesus bicara dengan gaya bahasa. Kita tahu ada gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa alegoris, ya, gaya macam-macam gaya bahasa. Ini kan dia bicara dengan salah satu daripada gaya bahasa. Tapi kita nggak panjang itu dulu. Kita lanjut. Mungkin saya juga agak berat khotbahnya hari ini. Saya nggak tahu juga kenapa. Ya. Terus dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Loh, coba perhatikan saudara. Ya. Ladang menguning, betul? Loh, ladangnya baru menguning. Terus kok sekarang juga penuai telah menerima upah? Loh, ini kan belum kerja sama sekali orangnya. Betul. Belum bekerja. Bersapa, dia pun belum menuai. Betul? Loh. Tapi kenapa dia disebut sebagai penuai? Tolong perhatikan di sini. Yuk, kita mau lebih dalam sedikit. Saya pun baru dapat pewahyuannya. Jadi, ketika saudara dan saya ini ya berjalan dengan melakukan kehendak Tuhan, berjalan dengan mengerjakan kehendak Tuhan, terus berjalan dengan menjadi pelaku terus menerus. Ya. Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita sudah disiapkan kepada sebuah keadaan untuk menuai. Sekalipun kita belum menuai apa-apa. Coba lihat di sini, ladang menguning, Tuhan bilang pergi kamu tuai. Enggak, dia bilang sekarang juga penuai menerima upah. Lalu dia kapan menuainya? Belum kok ini. Artinya begini loh saudara, yang gampang. Kalau saudara dan saya menjadi pelaku firman, berarti saudara dan saya sudah siap menuai. Titik. Berarti saudara dan saya punya hak menuai. Jadi jangan berpikiran kalau tidak jadi pelaku firman, cuma minta doa, minta dinubuatkan, tanya petunjuk Tuhan, saudara dan saya jadi penuai. Ya. Di situ. Terus Tuhan tidak berbicara tentang menuai kekayaan. Tuhan tidak berbicara tentang menuai jawaban-jawaban doa. Tapi yang di bawah dikatakan, ia mengumpulkan buah untuk hidup yang berarti lihat saudara. Satu, dia menjadi pelaku. Kemudian sesudah dia menjadi pelaku terus menerus, dia dilayakkan, dia dipersiapkan menjadi penuai. Dan dalam perjalanan hidupnya itu, saudara berkata, lihat, sekalipun dia misalnya belum menuai jawaban doa, dia belum menuai pertolongan, dia belum menuai apa-apa macam-macam. Ya. Tetapi Tuhan katakan apa? Dia sudah didudukkan, dia sudah diberikan jabatan sebagai seorang penuai. Tentu saja yang akan menuai. Berarti lihat lagi di sini, ya dong. Supaya bisa menuai, Tuhan mau apa? Satu, pandang sekelilingmu katanya. Loh, itu tempat sepi, saudara. Betul? Itu tempat sepi. Buktinya tidak ada jual makanan di situ. Ya dong, makanya murid-murid harus pergi kota, pergi beli makanan. Berarti apa?
tempatnya memang tidak ada orang rame. Orang rame kan biasanya mungkin ada orang iseng-iseng jualan macam-macam. Ya kan, tempat yang sepi. Buktinya kan waktu Tuhan Yesus diikuti oleh 5.000 orang, ya kan? Tak ada tempat jual makanan, tempat itu sepi. Nah, terus Tuhan lihat, pandang sekelilingmu, apa yang dilihat di dalam kesepian dan kesendirian? Tidak ada. Berarti Tuhan mau apa? Di tengah kesepian, di tengah kesendirian, di tengah rasanya kita ini seorang diri, rasanya nggak ada orang perhatikan, rasanya hidup ini semua kita hadapi seorang diri. Tuhan mau kita tidak terus-menerus memperhatikan diri kita, tidak terus-menerus terpengaruh oleh kesendirian, kesepian, dan lain-lain. Tapi Tuhan mau kita melihat dengan mata roh. Saudara, karena banyak orang tidak bisa melewati hal-hal seperti itu. Mereka benar-benar manusia jasmani 100%. Tidak bisa percaya kalau tidak mengalami. Tidak bisa benar-benar bilang terima kasih Tuhan kalau belum terima. Ya, mereka masih manusia jasmani 100%. Dan terus kerjanya hanya meminta Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Ingat saudara kembali, ya. Lakukan pekerjaan yang Tuhan suruhkan, perintah Tuhan dan segala macam yang Tuhan suruhkan. Maka saudara dan saya akan terus bisa kuat jalan terus. Terus jalan. Ya, Kristen itu kan tidak. Mereka itu banyakan Kristen Lot. Ya, Lot ikut umumnya dari Ur Kasdim sampai lembah Yordan. Lot berhenti jalan, tidak mau masuk Kanaan karena lembah Yordan subur. Daripada resiko nanti kalau Kanaan subur, nek Kanaan tidak subur, tidak usah ambil resiko, lebih baik diam di sini. Nah, Kristen banyak Kristen Lot. Artinya hanya mencari kekayaan, kemakmuran, hidup enak, sudah sampai situ selesai Kristennya. Masalah maju lebih dalam bersama Tuhan, maju dalam kehidupan rohani yang lebih dekat sama Tuhan, tidak penting. Ya, itu modelnya Kristen Lot, saudara. Ya, baik, terus kita akan selesai sebentar lagi. Ya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sekarang juga termenuai telah menerima upah dan ia mengumpulkan buah. Coba saudara dan saya perhatikan, ini dua kalimat yang berbeda. Walaupun ini menjadi satu kalimat, tapi ini menjadi dua kalimat yang berbeda. Ya, sekarang juga penuai telah menerima upah. Berarti apa saudara? Dengan saudara dan saya ini, tadi kan yang jelas pertama apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jangan suruh Tuhan lakukan kehendak kita. Hanya tetap lakukan dulu yang Tuhan mau. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Misalnya, Tuhan nanti usaha saya lancar, saya kasih perpuluhan. Nanti kalau saya memberkati, nanti sudah nggak zaman. Ya, sudah tidak zaman. Terus yang kedua, jadi pelaku firman. Kedua, apa? Tidak terpengaruh oleh kesendirian, kesepian. Tidak terpengaruh oleh rasanya berjuang sendiri seorang diri. Tidak terpengaruh oleh yang seperti itu. Karena dia di sumur Yakub yang sepi. Seorang diri. Semua kita akan pernah mengalami rasa kesendirian. Ya. Entah itu suami, entah istri, siapapun. Kadang-kadang kita merasa sedang seorang diri menghadapi sesuatu. Karena tidak ada orang yang benar-benar bisa mengerti perasaan kita. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa memahami kita. Nggak pernah ada. Ya, saya yakin semua kita pernah mengalami seperti itu. Nah, terus Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak terpengaruh dengan sekelilingmu, kamu tapi bisa melihat, bukan terus kenapa aku. Terus fokusnya kepada diri, tapi kamu pandang sekelilingmu. Ya, siap dituai. Saudara bisa bayangkan? Disuruh apa? Tidak ada di sekelilingnya apa-apa. Tetapi disuruh mengimani bahwa ada sesuatu yang siap dituai. Bisa dibayangkan? Kristen itu tidak hanya Kristen yang pakai bukti, tapi pakai iman. Ya, kemarin malam, ya, Minggu malam saya kumpul dengan teman yang punya hobi sama. Dia lagi stres berat. Kenapa? Karena dia beli tanah sekian miliar,
Terus dia mau bangun rumah, kemudian dihitungkan RAB-nya juga menjadi sekian miliar, saudara. Ya, dari beli besinya tok sudah miliaran. Itu baru besi betonnya tok. Belum yang lain. Dia bilang saya pusing. Terus dia bilang nanti kolam renangnya kalau gitu saya nggak usah ada kolam renang. Jadi banyak yang dia mau papas dari rencana. Saya katakan sama dia, bukankah dulu Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan kepadamu sebuah rumah. Rumah itu ada kolam renangnya. Rumah itu sekian lantai. Terus? Masih ingat? Masih. Terus saya bilang, terus dulu maksa saya toh pergi doakan sebidang tanah. Yang Tuhan bilang bukan tanah ini toh, tapi nekat beli toh. Dia nekat beli, saudara. Dia paksa saya, Pak, ayo doakan. Saya doa sampai di tempat saya bilang, bukan tanah ini terlalu kecil. Walaupun di lokasi yang mahal. Tanah ini terlalu kecil, kenapa? Nggak mungkin bisa ada sekian lantai dan ada kolam renangnya. Nggak mungkin, dengan rumah besar plus kolam renang, tanah ini nggak mungkin. Tapi dia tetap beli. Dan ketika dia beli, saudara, menjadi permasalahan. Ya, masalahnya panjang sekali, surat-suratnya ternyata bermasalah. Bertahun-tahun baru selesai. Terus, ya, dia terus mengakui, saya minta ampun. Ternyata jadi bermasalah begini. Dan saya katakan, kan sudah dibilang tanah itu bukan itu. Karena memang ketemu orang bandel itu memang hamba Tuhan harus sabar. Jadi, terus ketemulah tanah yang Tuhan maksudkan. Terus begitu sampai sana, ini ya Pak? Lah, ya ini yang Tuhan maksud. Ya, terus dibeli. Terus kan Tuhan jelas, rumahmu sekian lantai, kolam renang. Nah, ini cocok, persis bisa kolam renang karena sekian besar. Tapi saudara, sesudah jadi gambar denanya, lah besinya tok sudah miliaran. Itu baru besi beton tok. Belum yang lain itu bangunan 3 lantai. Terus dia bilang, aku pusing. Terus mau kolam renang mau tak buang supaya lebih hemat. Terus alasannya karena banyak orang yang teman yang punya kolam renang, dia bilang nggak ada gunanya. Kapan kita berenang, sempat berenang? Karena seminggu sekali. Kadang teman-teman yang sedang datang sini numpang berenang, bikin repot. Terus saya katakan sama dia, kan dulu sudah ngelawan, betul? Terus nyesel, terus tahu ketemu masalah, ya toh? Terus akhirnya bisa dijual. Terus sekarang udah ketemu. Terus mau apa lagi saya katakan? Belajar hidup dengan iman. Kalau Tuhan bilang rumah itu harus ada kolam renang, tidak boleh kolam renangnya dihilangkan. Itu adalah bentuk ketaatan. Terus, saudara, saya katakan, ada satu tanahmu yang kau mau jual, yang kau sudah tulis dijual cepat. Tolong itu dirobek, diturunkan. Tidak boleh jual. Kenapa? Kalau Tuhan mau memberkati orang, tidak pakai jual-jual barang. Tidak pakai jual properti sini, baru bisa bangun rumah besar, pakai kolam renang. Tadi, kira-kira jam 10 saya lewat depan propertinya dia, sudah diturunkan. Dia sudah robek dan tidak ada bekas. Saudara dan saya seringkali tidak bisa lulus di sumur Yakub. Pandang sekelilingmu, lihat menguning. Lah apanya menguning ini tempat sepi? Apanya Tuhan? Tuhan suruh saya menghayal ya. Tuhan suruh saya ini halusinasi. Kalau ngomong iman tentu sulit sekali. Mereka hanya punya iman bagaimana Tuhan diperbudak. Bahwa Tuhan sanggup menuruti keinginan mereka. Bahwa Tuhan sanggup memberi yang mereka mau. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah mereka. Tetapi kalau disuruh Tuhan, mereka tanya-tanya, benar enggak? Apa iya? Apa benar? Apa enggak keliru? Itu manusia, saudara. Ya, jam 10 tadi saya lewat, dia sudah turunkan semuanya. Tidak ada lagi tulisan dijual. Terus ada tulisan itu kan diurus siapa agen propertinya, nomor telepon dan segala macam sudah hilang semua. Kenapa? Kalau Tuhan sanggup membuat dia, Tuhan janji bentuknya begini, dia dapatkan tanah seperti itu bentuknya. Persis semua. Berarti Tuhan juga sanggup memberikan dia segala sesuatunya. Kembali ke sini. Ketika engkau dan saya di tepi sumur Yakub, tidak melihat apapun. Ya kan? Hanya dia berdua dengan Yesus. Yang dia lihat cuma Yesus toh. Betul?
Tapi orang yang melihat Yesus bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Tapi orang yang tidak pernah memandang kepada Yesus, sulit diajak ngomong tentang iman. Bagaimana bisa? Apa mungkin? Apa ngayal? Lihat, saudara. Karena Yesus di hadapan dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia Tuhan yang pandang sekeliling. Tempat yang sepi. Suruh pandang sekeliling, apa yang dipandang di situ? Lihat, maaf. Kalaupun benar di sana ada ladang, murid Tuhan Yesus pernah lapar, terus apa? Ngambil bulir gandum, betul? Kenapa mereka tidak lakukan kalau ada ladang di situ? Berarti di tempat itu no ladang. Coba perhatikan sekarang. Kita seringkali tidak lulus di dalam ujian sumur Yakub. Aku tidak bisa terus, Tuhan. Kenapa? Aku tidak kuat doa, sudah lelah, nggak ada jawaban. Aku malas dah Tuhan, kalau inget-inget doa, malah tambah ruwet, saya nggak lupain masih kalau tidak doa. Ya kalau mau jadi ya jadi, kalau enggak ya sudah, gitu loh. Ya dah. Itu modalnya orang Kristen. Ya paling saya tetap percaya, tapi orang lain yang doakan saya. Suruh doa sendiri ngapain? Ya, saya seringkali menerima limpahan beban doa. Saya bilang nggak aneh. Terus saya tanya, sudah doa? Oh sudah Pak, lama sudah doa. Seperti berapa hari lalu di kota lain. Saya tanya, sudah berapa lama doa? Sudah berapa tahun saya doa Pak. Terus satu kali doa berapa lama? Ya 5 menit, 10 menit. Waduh saya bilang. Terus saya kasih contoh, kalau kebetulan itu seorang ibu, kalau ibu ini sekarang suka olahraga, tapi olahraganya cuma dari pintu dari kamar keluar ke pintu gerbang, balik lagi ke kamar, keluar lagi, bisa sehat. Tidak ada pengaruhnya, saudara, kalau cuma olahraga 5 menit jalan segera terus balik, itu tidak ada bikin sehat, tidak ada bikin kuat. Betul, sekalipun itu dilakukan, maaf kata 20 tahun. Betul. Tapi kalau jalan misalnya 1 jam jalan kaki ada pengaruh terhadap kesehatan. Tapi kalau cuma 5 menit apa pengaruhnya? Walaupun dilakukan bertahun-tahun. Oh iya Pak, tolong doakan lah. Dia sendiri sudah ditegur kurang doa malah lagi tolong doakan. Heran saudara. Dia disuruh doa, dia suruh ya tolong Bapak doakan. Nah, kan tadi sudah dibilang, dia sudah ngaku doa 5 menit selama bertahun-tahun. Berarti harus naikkan. Malah dia, iya Pak, tapi doakan loh. Yang nggak ngerjakan PR siapa? Yang ditegur guru siapa? Betul? Siapa yang disuruh kerjakan PR? Heran. Ya kenapa? Karena zaman sekarang sampai hari ini, saudara, jawatan nabi itu belum pulih di dalam kekristenan. Yang ada adalah jawatan gembala. Nah, gembala cenderungnya baik kami akan doakan. Karena saudara yang butuh tolong itu apa? Formulir itu loh. Kartu permohonan doa, isi saja ditulis semua di situ, nanti kami doakan. Betul? Kan begitu di mana-mana. Dia akan doakan? Enggak, bohong. Kalau udah numpuk segini tebal, mana dia bisa baca satu-satu? Dia paling tumpuk, Tuhan, Engkau jawablah semua. Tuhan disuruh baca. Sudah minta, sudah minta tolong, kurang ajar. Betul? Mau apa? Ini baca, kurang ajar. Betul? Mau minta apa? Baca sendiri Tuhan permintaan saya. Ini kan kurang ajar, betul? Betul nggak saudara? Kita butuh tapi kita nggak bersikap santun. Betul? Banyak gitu saudara. Ya, makanya kalau Nabi beda. Nabi lebih cenderung kepada pengajaran dan disiplin. Ya, kalau gembala, pokoknya lah saudara datang terus, ya toh. Ya, yang penting minggu depan datang lagi, ya toh. Terus ingat bawa teman-temanmu lebih banyak. Amin. Kalau kita nggak peduli saudara, datang nggak masalah, nggak ada urusannya. Ya, justru kalau cuma mau cari solusi, cari doa, cari apa lagi? Cari pernyataan Tuhan, nggak usah datang. Kenapa? Kita cari the remnant saja. Ya, nggak cari yang numpuk-numpuk banyak-banyak. Baik. Terus di bawah terakhir. Ya. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka. Siapa penaburnya dan siapa penuainya sekarang di sini? Mereka kan cuma berdua nih. Betul, murid-murid belum datang loh. Saudara dan saya perhatikan, ya.
Kronologisnya. Murid-murid masih pergi. Yang ada di situ cuma berdua, Yesus dan perempuan itu. Cuma 2 orang. Terus Tuhan bilang apa di situ? Ya, penuai dan penabur. Berarti jelas toh, yang menuai si perempuan ini yang menabur Tuhan. Titik toh. Apa yang ditabur oleh Tuhan? Pengajaran yang sehat. Nek kamu mau jadi perempuan, sudah kamu kecewa nikah 5 kali, tapi kamu bisa terus berjalan maju. Hidupmu tidak terus hanya dalam kesusahan, penderitaan, trauma. Kamu lakukan kehendak Tuhan. Kan begitu perintahnya Tuhan. Dan ternyata perempuan ini bisa maju toh. Yang dulunya bersembunyi, ya toh, dulunya selalu cari kalau sepi baru pergi ambil air supaya tidak ketemu orang. Sekarang balik pergi ke Sikar, ketemu orang semua dan menginjil. Berarti apa? Dia menangkap pengajaran Yesus sehingga dia terlepas dari trauma masa lalunya. Dia terlepas dari kepahitan karena rumah tangganya yang gagal. Buat apa mengasihi orang lain? Dia sendiri punya suami sekian banyak, mengasihi dia, cerai semua. Dia lulus dari trauma. Dia lulus dari masa lalu yang kelam. Kalau kita seringkali banyak orang Kristen tidak lulus. Masa lalunya susah, sampai mati dia menyusahkan orang. Masa lalunya miskin, sampai mati dia tetap bersikap seperti orang miskin. Saya ketemu banyak orang seperti itu. Dulu saya miskin Pak Asen. Dulu terus sekarang kamu mobil build up sekian banyak tetap ngomong dulu. Itu orang yang tidak pernah move on. Perempuan ini move on. Sumur Yakub bicara tentang move on. Sekian kali gagal dalam rumah tangga. Sekian kali suami bubar. Dia menghindari manusia di kota. Sekarang dia pergi mencari orang-orang yang dia hindari itu dan menginjil. Jadi, bukankah itu pribadi menjadi begitu berubah? Dia tidak punya alasan, Tuhan, aku gagal sekian kali. Orang-orang yang mengatakan mencintaiku pun meninggalkan aku. Bagaimana aku bisa mencintai orang-orang lain? Tapi kemudian dia pergi memberitakan firman Tuhan. Sering kita masih terbelenggu dengan masa lalu kita, kepahitan kita, kekecewaan kita, ya, dan segala macam problem kita, sehingga kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, dan setiap hari kita hanya susah terus menerus. Kita tidak bisa seperti berkatakan, Tuhan bilang pandang sekelilingmu, ya kan? Penuai dan penabur, hanya berdua dia ngomong. Kalau Tuhan sebagai penabur, dialah penuainya. Titik. Hanya berdua di situ. Murid belum datang satupun. Jadi semua kita ingin menuai. Yang paling penting adalah hidup bekal. Karena percuma Alkitab bilang kita punya harta, seluruh dunia kita punya tapi binasa. Percuma. Ya. Itu. Terus yang di bawah. Ayat terakhir. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang seorang menuai. Jadi, kalau kita mau jadi penuai, izinkan Tuhan menjadi penabur. Gampang sekali. Apa yang ditabur? Kehendak Bapa. Apa yang ditabur? Pekerjaan Bapa. Kerjakanlah. Dan hari ini juga ayatnya bicara sama saya. Pandang sekelilingmu. Antara engkau hanya Tuhan sama Tuhan saja. Sekelilingnya tidak ada apa-apa. Pandang sekelilingmu, kata Tuhan. Apa yang dipandang? Mungkin banyak hamba Tuhan mengatakan, oh sekeliling kota Sikar itu pasti. Nah, kalau emang ada gandum di situ, sudah menguning, kenapa murid-murid kelaparan perlu ke kota? Buktinya waktu hari Sabat pun murid-murid waktu lapar, dia mengambil gandum gitu. Betul? Nggak pergi kota dia ngambil gandum langsung. Kenapa ini sekarang dia perlu ke kota? Apa? Jadi, mari kita move on. Maju. Apapun situasi hidup kita, apapun trauma kita, ayo maju. Perempuan ini belum menemukan kebahagiaan. Kenapa? Dari sekian suaminya yang sekarang dia tinggalkan bukan suami. Alasannya saya tidak tahu.
Bisa jadi dia trauma dengan lembaga pernikahan sehingga nggak mau nikah sih, coba-coba sih, ini cocok baru nikah. Nggak tahu, kita nggak tahu saudara. Ya nanti nih masuk surga tanya Tuhan Yesus kenapa. Tanya perempuan ini juga, dia ceritanya dulu. Supaya jelas nih tafsir kan aneh nanti. Oh dia ditinggalkan laki-laki itu. Belum ada ayat kita bilang begitu. Oh dia ditinggal, mana ayatnya bilang ditinggal? Bisa jadi dia juga pegel sama laki itu misalnya punya laki tidak kerja, ya tidak ada penghasilan, kerjanya cuma marah-marah. Ya perempuan lama-lama juga tidak tahan. Kita tidak tahu yang mana. Jadi ayo dari rangkuman ini semua sekarang kita belajar. Ya. Mau kuat jadi orang Kristen? Jadilah pelaku firman, bukan jadi penerima berkat, bukan jadi orang yang ditolong, diberkati, diangkat, terus digerojokin, tidak karu-karuan sama Tuhan, dikasih jalan yang enak sama Tuhan, semuanya rata dan lurus, tidak. Alkitab bilang, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, makananku sampai aku bisa jalan terus, sampai aku bisa mengerjakan terus itu, yaitu mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan karena aku diberkati, dijawab dan lain. Terus yang kedua, tidak usah melihat apa yang di depan mata. Cukup lihat Yesus di situ. Ya kan, dia cuma berdua tuh, tidak ada orang lain. Cukup dia lihat Yesus saja di depan dia. Yang ketiga, lepas dari alasan dan alasan. Ya tapi saya tidak bisa lupa saya. Betul, perempuan ini tidak, saudara. Dia meninggalkan apa? Dia punya untuk ngambil air, kemudian dia pergi ke kota. Orang yang dia mau hindari, orang yang sudah bertahun-tahun dia hindari untuk tidak ketemu. Karena bisa minder, bisa malu, bisa jadi kalau ketemu diolok dan lain-lain, kita nggak tahu kejadiannya. Karena dia tukang kawin kan. Sekarang dia pergi bertemu dengan orang-orang itu. Berarti dia sudah keluar dari, maaf kata, batok hidup lamanya. Dia keluar, dia memecahkan batok hidup lamanya. Zona nyaman lamanya. Zona nyaman apa? Sembunyi dari orang. Sekarang dia ketemu orang. Zona nyaman, dia keluar. Kita banyak alasan, Pak saya pemalu Pak. Tapi kalau minta sama Tuhan benar-benar ngemis, tidak tahu malu Pak. Ya nah, saya soalnya gini loh Pak. Saya itu mulut saya tidak bisa ngomong Pak. Tapi kalau minta, bisa. Betul? Panjang permintaannya 10 halaman folio. Ya, kalau doa, tidak bisa Pak. Tapi kalau titip doa, bisa Pak. Aneh tuh. Saudara, ayo keluar dari batok kenyamanan hidup kita. Keluar dari batok masa lalu kita, kerangkeng masa lalu kita. Ya. Maka di bawah terus dikatakan, penabur dan penuai. Perhatikan. Yang seorang menabur, yang lain menuai. Lihat sekarang. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Berarti apa? Tuhan senang sama kita jadinya. Bukan Tuhan itu, tambah aku berkati hidupmu, tambah kau memuakkan aku. Persis kayak orang Israel sudah masuk Kanaan. Tambah diberkati, tambah tidak karuan hidupnya. Tambah Tuhan genapi janjinya, tambah mereka menyembah berhala. Itu polanya. Nah, kita bilang ayo. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Tuhan menabur firman. Saudara, kita kerjakan. Kita menuai. Apa yang dituai? Jelas tadi kan. Buah untuk hidup kekal. Bukan, ya sekarang akan diberkati, ganti mobil. Ya, kasih rumah besar. Saudara, seringkali kita punya iman itu hanya sebatas di depan mata. Rumah, mobil, deposito, duit, dan lain-lain. Kalau ngomong tentang hidup kekal, itu abstrak buat jemaat. Jemaat tidak butuh hidup kekal. Karena mereka yakin, begitu mereka tutup mata di sini, mereka akan buka mata di surga. Itu keyakinannya. Jadi, kalau ngomong-ngomong seperti itu, tidak masuk akal. Sudahlah, Pak, ini loh problem saya. Ini loh masalah saya. Ini loh rencana saya invest, Pak, gimana? Itu terus, saudara. Ya, makanya saya sudah katakan, saya nggak kompromi. Nggak ada tandanya. Nggak ada tanya-tanya. Gampang, nggak ada tanya-tanya. Kalau nggak dibeginikan, tetap mau enak. Dengan macam-macam cara, tetap ujung-ujungnya minta doa. Cuma triknya dirubah berliku-liku. Kalau biasa kencang Pak mau tanya, sekarang muter-muter sih.
Sama ujungnya nanya. Cuman jalannya lebih panjang. Gitu loh. Misalnya mau ke Semarang, dia muter sih. Ya dah, dari sini terus ke atas tuh, apa namanya? Yang pernah waktu banjir saya tidak bisa ke atas itu. Terus baru turun, baru ke Semarang. Tetap ujungnya Semarang. Ya. Jadi sekarang kita sudah maklumi, ayo. Lulus dari sumur Yakub. Saya nggak tahu sikar artinya apa, saya belum buka, saudara. Karena saya juga baru dapat hari ini. Ya, nanti mungkin baru saya cari sikar itu artinya apa, sumur itu, ya itu urusan lain. Tapi intinya sudah kita dapatkan. Jadi tidak bisa alasan apa, Pak, saya kan bukan hamba Tuhan. Buat apa saya doa berjam-jam? Untuk apa? Nah, itu dia belum keluar dari batok kenyamanan hidupnya. Dia belum keluar dari kerangkeng manusia lamanya. Untuk apa? Nah kalau saya balik tanya terus, untuk apa kau minta-minta berkat terus sama Tuhan? Dan gitu saudara. Ya, saya banyak saudara di dalam roh saya tahu. Banyak orang merasa begini. Kan dekat dengan Pak Asen peka sama Tuhan. Terus, ya sudahlah, kita tidak usah doa nih Tuhan misalnya ada pesan, pasti nanti saya tanya Pak Asen, dia sampaikan ke Pak Asen. Jadi saya tinggal apa? Pak Asen ada pesan. Gitu. Jadi dia tidak mau berdoa sungguh-sungguh saudara. Ya, jadi itu masalahnya. Baik, ibadah sampai di sini kita mau berdoa.